Halo sahabat-sahabat pinner sekalian, judul video ini adalah akan muncul miliarder-miliarder baru di tahun 2025. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang punya Picoin. Pede amat sih memang. Ya. Mengacu kepada pernyataan Bang Nicholas, maka saya sangat percaya diri mengatakan bahwa para pioner-pioner adalah calon-calon miliarder masa depan. Bahkan ketika sudah open mainnet dalam waktu singkat, maka akan banyak muncul miliarder-miliarder baru. Kita tahu perjalanan BTC pada saat itu uh, hampir serupa dengan visi dari Pi Network sendiri. Bagaimana menghindar dari mengumpulkan kekayaan-kekayaan yang ada di bankir-bankir, ya, ada di bank-bank. Maka sebuah nilai yang ditaruh di dalam sebuah buku besar atau blockchain, banyak orang yang tidak percaya saat itu karena semua orang hanya mengacu kepada bank-bank, kemudian emas ya, emas. Nah, kemudian muncullah sebuah ide gagasan dari seseorang yang tidak dikenal, dan menurut saya kemungkinan besar itu adalah Nicholas sendiri, kreator BTC, ya. Karena di dalam white paper kita beberapa kali menyentil tentang BTC, ya. Bahkan disebutkan bahwa Pi adalah potongan puzzle yang sempurna yang tidak dimiliki oleh BTC, ya. Nah, kalau BTC saja sebesar ini, teman-teman, maka orang-orang yang punya BTC itu kaya raya. Dari pernyataan itulah saya punya keyakinan yang besar bahwa dia akan lebih spektakuler daripada BTC. Tentu pada saat saya menyatakan ini banyak orang yang ketawa, ya. Saya dianggap, ya, oleh para penyanyi Pi Network adalah orang halu, ya, orang cocok logi, orang apalagi semua. Ini yang sempat saya screenshot, ya. Saya lihatkan dulu kepada teman-teman. Ini adalah tulisan bibir saya, bukan tulisan tangan saya, ya. Saya dianggap pendongeng dan penghalu sejati yang minim pengetahuan tentang cryptocurrency, selalu membuat konten angin surga berdasarkan cocok logi dengan narasi itu aja berulang-ulang yang disampaikan, ya. Semua komplit. Saya dianggap oleh orang-orang para penyanyi-penyanyi Pi, saya adalah pendongeng, ya. Tetapi kita akan melihat beberapa saat ke depan akan apa yang akan terjadi. Saya dikenal sebagai penghalu sejati bagi mereka yang tidak percaya tentang Pi Network, silahkan saja. Tetapi dasar saya adalah pernyataan Bang Nicholas sendiri yang mengungkapkan beberapa hal. Bahkan sekarang ini saya sudah mulai mempercayai sepak terjang daripada Kosasi. Kenapa? Dulu saya agak ragu dengan Kosasi, tetapi setelah saya mengkaji, setelah saya menganalisa pernyataan yang ada di GitHub dengan apa yang dilakukan oleh Kosasi sekarang, semakin jelas, ya. Bahkan Kosasi sendiri mengungkap dia adalah kontributor, salah satu kontributor. Artinya dia bukan orang yang menentukan atau membuat kebijakan, mengubah segala sesuatunya. Artinya dalam waktu open mainnet dia nggak bisa menentukan itu, tetapi dia hanya sebatas kontributor, kerjaan-kerjaan yang sebatas mungkin memvalidasi, menambah kode dan lain-lain. Itulah yang dilakukan oleh Kosasi, ya. Khususnya memvalidasi nilai-nilai yang ada yang beredar di luar sana, ya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, saya mulai percaya kepada Kosasi karena darinya pernyataan Bang Nicholas. Mereka mengungkapkan akan apa yang akan terjadi, ya. Bahkan teman-teman lihat sendiri di dalam white paper kita, Pi tidak dibikin seperti BTC, ya. Saya sampaikan bagi teman-teman bahwa sebenarnya Bitcoin itu bukanlah mata uang digital. Bitcoin itu adalah aset digital, ya. Ini sepemahaman saya. Emas itu adalah aset fisik, ya.
Uang itu aset fisik, ya. Mata uang aset fisik, ya. Juga uang bisa disebut aset fisik karena ada fisiknya, tetapi sekaligus jadi mata uang, ya. Emas hanya aset fisik, tetapi bukanlah dia mata uang, bukan mata uang fisik. Bitcoin adalah aset digital, tetapi Bitcoin bukanlah mata uang digital, ya. Tetapi apa yang terjadi dengan Pi Network, teman-teman? Ya. Pi adalah mata uang digital, sudah ada di white paper kita. Sejak lahirnya, ya, sejak dirancang, Nicholas bermaksud, dan dia mengatakan bahwa selain Pi menjadi mata uang digital, maka akan masuk di bursa-bursa manapun. Artinya apa? Satu saat Pi ini bisa masuk di bursa manapun dan bisa dijual belikan sesuai dengan nilai yang sudah tertera, yaitu 314.159. Jadi teman-teman, Pi adalah mata uang digital. Pi adalah aset digital. Dan bagaimana dengan kita yang ada di Republik ini yang tidak memenuhi syarat sebagai alat pembayaran selain rupiah? Maka Pi nantinya akan jatuhnya sebagai komoditas yang ada di bursa Indodax atau bursa-bursa manapun, ya. Gimana kalau tidak ada dalam bursa? Rugi bursa kalau tidak menetapkan atau menaruh Pi di dalam bursanya, ya. Karena sekarang saja dalam masa-masa mainnet tertutup, Pi sudah digunakan oleh banyak orang. Ratusan negara telah menggunakan Pi. Tunjukkan kepada saya koin apa yang bisa digunakan orang selain Pi saat ini. Tidak ada sama sekali. Dulu saya sempat menceritakan kepada teman-teman tahun 2022 kalau tidak salah, saya menemukan sebuah koin namanya Sweet Coin. Di-download ratusan juta user, ya. Tetapi dia hanya sebatas sekarang berubah jadi Sweet Coin, maka sebagian dari koin itu bisa dijadikan sebagai aset digital, nantinya masuk di bursa. Dan selebihnya juga ada namanya koin-koin, ya. Sweet Coin itu sendiri dipakai untuk menukar atau ada undian-undian untuk kita bisa ikuti, ya. Itu peruntukannya. Tetapi Pi Network tidak seperti itu. Pi Network digunakan barter di luar sana. Karena memang apa? Itu dari sejak awal itu sudah terbit, sudah dirancang seperti itu. Maka tidak heran Pi Fest terakhir itu sekitar 160 negara yang dikonfirmasi oleh Core Team dalam melakukan pesta Pi atau Pi Fest, pesta Pi dengan menggunakan Pi sebagai alat pembayaran di negara-negara yang punya regulasi khusus. Walaupun juga di negeri kita, teman-teman, ada yang melakukan itu. Makanya menjadi pertanyaan saya, kok sampai sekarang tidak ada yang, ya, membuat begini Pi Coin, padahal di luar sana ada banyak yang melakukan barter, ya. Kita lihat sekali lagi, teman-teman, Pi adalah rajanya. Kita akan lihat karena apa? Nicholas telah meletakkan dasar, bahkan mengungkap sendiri rahasia besar yang akan terjadi. Kalau Anda menganggap saat ini BTC, kalau Anda membangga-banggakan BTC, rekan-rekanku sekalian, kita akan lihat ke depan. Saya tidak berbicara main-main. Ini adalah tulisan bibir saya. Dan Anda akan lihat di tahun 2025 akan banyak muncul miliarder-miliarder baru, bahkan centimiliarder-miliarder, ya. Mungkin bisa sampai triliuner juga, ya. Kalau jutaan udah pasti lebih daripada itu. Oke, tetap semangat untuk para pioner, calon miliarder masa depan di tahun 2025. Saya tidak sedang halu, tapi kita akan lihat ke depan. Sebelum Pak Donald jadi pemimpin Amerika, jauh-jauh sebelumnya saya telah memprediksi dia. Kenapa? Hanya melihat sebuah konektivitas tentang cryptocurrency, ya. Oke teman-teman, semangat, sukses untuk para pioner sejati semuanya.